Saya sebetulnya sangat terkesan dengan KPU Hulu Sungai Selatan. Menjelang pemungutan suara diadakan kegiatan agama yang tidak hanya di masjid ini, di Islamic Center ini, tetapi juga di tempat-tempat yang lain katanya. Bahkan yang non muslim pun diajak untuk berdoa bersama. KPU bersama MUI, Bawaslu di sini yang penyelenggara pemilu menyambut kegiatan ini dengan kegiatan keagamaan. Luar biasa ini. Kenapa dilaksanakan di ujung-ujung mendekati hari H kemarin? Karena memang itu agak sedikit kami polakan seperti itu, Pak. Karena kami juga sadar bahwa salah satu kelemahan kita masyarakat Indonesia itu pelupa, Pak. Iya. Makanya kami kemarin tuh menarget ketika eskalasi politik itu semakin tinggi, ketika mendekati hari H, tentunya ini lagi panas-panasnya, lagi rame-ramenya. Ini istilah api itu udah mulai menyala. Kami mulai padamkan dengan kehadiran tokoh agama penyejuk umat lah, seperti itu kemarin. Dan alhamdulillah Pak, secara kualitatif, memang targetnya adalah kualitatif, secara penyelenggaraan kita lebih sejuk, lebih adem kemarin. Ramai loh Pak, tidak hanya korbannya ini tidak hanya masyarakat dan aktor-aktor politik loh Pak, bahkan tokoh agama pun kena. Iya. Tokoh agama pun kena hoax, kena ketika pemilu itu, ketika penyelenggaraan pilkada itu lagi makin tinggi, biasanya tuh para tokoh agama terkadang menjadi objek malah. Bahkan kemarin kan kita ada juga sih waktu kita rapat kemarin itu kan ada muncul satu ide, bagaimana jika KPU menyediakan uang transport untuk pemilih agar pemilih itu datang ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah pada momentum kali ini kami kembali dapat merilis podcast mengangkat tema berkaitan dengan kerjasama KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ketika penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin. Pada momentum kali ini kami kedatangan dua narasumber, di mana beliau berdua ini adalah tokoh agama yang tentunya menjadi panutan bagi jemaahnya masing-masing. Di samping saya pada momentum kali ini terima kasih banyak Ustadz Ahmad Harisuddin, STHI MPDI. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan di depan saya ada Pendeta John Bahari AMD ya Pak. Beliau adalah pendeta di wilayah Loksado ya Kak, gitu Pak. Mohon maaf ini agak sedikit kurang memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan di dalam agama Kristen, jadi mungkin ada koreksi nanti, mohon diperbaiki Pak. Flashback ke pelaksanaan pemilu dan pilkada beberapa waktu yang lalu, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan berbagai kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut bernuansa agama. Kami membuat beberapa konten, di mana konten-konten tersebut berisi pesan-pesan dari para ulama, dari para tokoh agama, di mana kami percaya bahwa dengan karakter masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang religius, tentunya pesan-pesan dari para tokoh agama akan membawa kebaikan, akan membawa suatu manfaat yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang kami intensifkan betul-betul kemarin. Di antaranya juga selain konten-konten yang menampilkan pesan-pesan dari para tokoh agama, kami juga kemarin menyelenggarakan pengajian pilkada. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Kami dari kegiatan itu sekitar 100 lebih
penyuluh agama menyebar ke berbagai titik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan pesan-pesan positif berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selain itu juga kami kemarin juga menyelenggarakan satu agenda kegiatan, yakni doa bersama. Doa bersama ini kemarin diselenggarakan di 3 lokasi dan di 3 waktu yang berbeda. Yang pertama adalah doa bersama bagi kalangan kaum Muslim, kemudian juga doa bersama bagi kaum Kristen, dan juga doa bersama bagi kalangan kepercayaan keharingan. Dan hal ini tentunya merupakan satu upaya bagi kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkadanya dan menciptakan kedamaian dan kondusivitas menjelang eskalasi pilkada, dan yang semakin lama semakin tinggi, semakin mendekati harinya semakin memanas. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut kami nilai cukup efektif, dan karena itu juga ada beberapa netizen yang merequest untuk membahas atau mengulas agenda-agenda tersebut untuk direview atau di flashback kembali dengan mengundang para narasumber yang bersentuhan langsung dengan tema ini. Mungkin ke Pak Harisudin dulu nih. Kemarin kita melaksanakan kerjasama sejenis itu, walaupun kemarin kita ada minusnya, Pak. Ada minusnya tidak teradministrasikan melalui PKS atau perjanjian kerjasama dan MOU. Memang kelemahan kita secara administrasi kemarin seperti itu. Namun secara pelaksanaan alhamdulillah terlaksana dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan efeknya pun kami nilai cukup besar di masyarakat kemarin itu, Pak. Ini mungkin sedikit kami minta evaluasi lah dari Bapak sebagai Ketua IPARE kemarin. Kira-kira kegiatan kemarin itu adakah yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Sebetulnya untuk kegiatan kerjasama kita kemarin itu secara substansi ya, itu kami nilai sudah bagus gitu. Dan artinya target yang ingin dipenuhi oleh pihak KPU dari segi peningkatan partisipasi ya pemilih, ya memang kami tidak tahu lah, tidak tahu apakah seberapa itu hasilnya. Cuma dari segi masyarakat sebagai audiens kami, ya alhamdulillah responnya bagus gitu. Dan memang sepengetahuan kami jamaah-jamaah di pengajian-pengajian di majelis-majelis taklim itu jarang yang golput itu, Pak. Mereka memang aktif gitu. Nah, apalagi dengan motivasi edukasi dari guru-guru atau ustadz yang membina majelis-majelis itu, insya Allah mereka manut gitu. Ya, jadi pada intinya secara substansi kami anggap itu bagus, positif gitu. Ya memang tadi seperti sudah Bapak sampaikan, yang perlu mungkin jadi catatan ya hanya terkait administrasi itu, termasuk jangkauan kita ke tingkat PPS ya, Pak. Ya. Nah, kemarin itu kan sebagian ada memang kawan-kawan dari penyuluh agama Islam itu yang menemui kendala ketika berkoordinasi dengan pihak PPS di lokasi sosialisasi gitu. Karena memang kemarin itu tidak semua lokasi itu sesuai dengan pembagian
pembagian sasaran dari penyuluh agamanya gitu. Sebagian kan ada yang ke binaan lain gitu. Jadi dan itu berkaitan juga dengan bagaimana teknis koordinasi dengan pihak PPS ya. Ya tapi kami maklumilah karena waktu itu kan sudah sangat mepet ya, kita kemarin sudah memasuki masa tenang itu kemarin. Jadi ya bagaimana caranya dengan pihak panitia majelisnya itu kita koordinasi supaya bisa terselenggara. Mungkin itu Pak. Oke, berkaitan dengan angka partisipasi masyarakat, secara angka kita lumayan bagus Pak. Untuk pilkada kemarin kita ada di 79% secara kumulatif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kehadiran pemilihnya. Itu lebih tinggi dari capaian secara nasional Pak. Oh ya, alhamdulillah. Namun tentu dari kerjasama kemarin kami pada dasarnya tidak hanya menarget angka partisipasi masyarakat dalam tanda kutip kehadiran mereka ke TPS, tapi lebih ke kualitas pilkadanya Pak. Karena Kak jujur ketika masyarakat kita yang religius ini mendengar ulama ataupun tokoh agama menyampaikan sesuatu wejangan, suatu nasihat, biasanya mereka langsung manut seperti yang dikatakan Bapak tadi, ketika para ulama atau tokoh agama mengatakan besok nanti kamu ke TPS ya, maka otomatis mereka akan ke TPS. Ketika para ulama dan tokoh agama menyampaikan jangan percaya hoax, jangan ikut menyebar fitnah, jangan sampai berkelahi antar sesama hanya karena berbeda pilihan, dan itulah kemarin yang kami targetkan dari kegiatan pengajian pilkada kemarin. Dan alhamdulillah Pak, secara kualitatif memang targetnya adalah kualitatif. Secara penyelenggaraan kita lebih sejuk, lebih adem kemarin. Penyelenggaraan pilkada tidak terdapat kekisruhan yang mungkin katakanlah eskalasinya terlalu tinggi seperti itu. Merasa cukup bagus kemarin itu. Kemudian berkaitan dengan timing atau pelaksanaan kegiatan kemarin kita itu kenapa dilaksanakan di ujung-ujung mendekati hari H kemarin, karena memang itu agak sedikit kami polakan seperti itu Pak. Karena kami juga sadar bahwa salah satu kelemahan kita masyarakat Indonesia itu pelupa Pak. Iya. Kami khawatir ketika para ulama dan tokoh agama ini datang ke masyarakat memberikan nasihat dan lain sebagainya, namun terlalu jauh dengan hari yang seharusnya, bukan yang seharusnya sih sebenarnya, terlalu jauh jaraknya dengan hari H, itu nanti malah masyarakat lupa. Makanya kami kemarin tuh menarget ketika eskalasi politik itu semakin tinggi, ketika mendekati hari H, tentunya ini lagi panas-panasnya, lagi rame-ramenya, ini istilah api itu udah mulai menyala. Kami mulai padamkan dengan kehadiran tokoh agama penyejuk umat lah seperti itu kemarin, dan alhamdulillah itu cukup efektif. Itulah kemarin kenapa kita kemarin agak lari-lari dalam menyelenggarakan kegiatan. Bahkan kami sendiri pun mengevaluasi kemarin minim banget bahan-bahan yang kami berikan ke IPARE kemarin. Kami juga sempat bingung Pak. Mohon maaf, tapi alhamdulillah kemarin dari IPARE itu nerima saja lah istilahnya dalam situasi dan kondisi yang serba kekurangan kemarin, dan alhamdulillah itu cukup membanggakan lah bagi kami, cukup membantu dan sangat sih sebenarnya, bukan sekedar cukup membantu. Kendala teknisnya itu kan ini Pak, majelis taklim itu kan biasanya terjadwal mingguan kan. Nah, kami itu ya sulit menyesuaikan dengan jadwal majelisnya gitu. Nah itu aja kemarin ada. Tapi sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya, cuma itu hanya sifatnya administratif sih sebenarnya, administrasi saja sih, karena kami juga perlu laporan sebenarnya. Tapi kalau secara substansi, ketika para penyuluh agama datang itu pun sebenarnya kami sudah syukur banget. Mau bagaimana situasinya, apa yang mereka sampaikan atau bagaimana, itu sebenarnya kami tidak terlalu fokus berapa orang yang hadir, sebenarnya kami tidak terlalu berpengaruh bagi kami sebenarnya. Yang penting target kegiatan terlaksana,
Karena ketika sudah terlaksana tuh kami yakin, sangat seyakin-yakinnya, mau 1 orang, mau 2 orang yang hadir ke majelis itu insya Allah pasti mengikuti atau menuruti apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Kalau di agama Kristen sendiri bagaimana Pak John Bahari ini? Kira-kira aktivitas-aktivitas yang katakanlah mungkin ulun kurang mengerti ini ya, di agama Kristen dengan di agama Islam. Kalau di agama Islam itu kan biasanya ada pengajian-pengajian kan. Di jemaatnya sendiri kira-kira ini pola penyampaian berkaitan dengan pesan-pesan kepemiluan atau pesan-pesan positif berkaitan dengan demokrasi, kira-kira ini tidak terlalu benturan banget kan Pak dengan apa kebiasaan kegiatan Kristen seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang pemilihan dan juga kegiatan-kegiatan agamaan, ya memang kalau di secara Kristen itu tidak diperbolehkan, maksudnya harus menyampaikan harus begini harus begini gitu. Nah, tetapi yang disampaikan ya tentu tentang memilih dengan ya sesuai nurani itu aja. Jadi nggak ada yang namanya maksudnya kamu harus begini harus dipaksa gitulah gitu. Ya, kampanye jadinya itu ya. Kampanye, jadi seolah-olah itu artinya kita mendorong ke hal-hal yang tidak baik ya. Tapi di satu sisi agama Kristen ya mendukung untuk pemilihan, tapi tidak untuk menganjurkan untuk memaksa, dan juga menyampaikan dalam saat mungkin beribadah itu kan ya, di situ memang tidak ada ya. Karena jujur Pak, kalau kami sekali lagi ini disclaimer karena belum kurang mengerti juga sih sebenarnya bagaimana di agama Kristen. Dan kami pun kemarin karena jajaran kami ada dari seorang Kristiani, maka kami sangat perlu dukungan dari beliau itu kemarin untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di umat Kristiani, termasuk juga di Kaharingan kemarin. Yeah. Dan kemarin itu Pak, ketika doa bersama dari pendeta yang kemarin menyelenggarakan di gereja itu cukup apresiasi Pak kemarin Pak. Bahkan rekan kami yang penyelenggara pemilu yang Kristiani tadi juga mengapresiasi. Artinya ini kami sangat berbahagia ternyata KPU bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini nih, merangkul jemaat Kristen seperti itu di gereja. Mungkin Bapak ada sedikit informasi berkaitan dengan hal itu. Mungkin kedepannya nanti bisa kami sempurnakan mungkin, atau kita tingkatkan lagi bagaimana bentuknya. Tentunya kami perlu informasi-informasi dari Bapak yang efektif seperti apa kegiatan-kegiatan yang menyentuh kaum Kristiani seperti itu Pak. Ya, karena pertama kita kan sebagai tokoh agama tentunya memberikan atau menyampaikan hal-hal yang baik aja, maksudnya tentang mendukung, apalagi kan ini contohnya berbicara tentang pemilihan. Nah, pasti siapapun ya yang mencalonkan diri atau siapapun partainya, jadi ketika itu memang fokusnya untuk membangun suatu hal baik, ya kita tetap dukung, itu aja. Tetap dukung dan tetap menyuarakan dengan sebaik-baiknya, jangan terjadi sampai memicu ya, mungkin karena beda ini dan beda agama ini contohnya akhirnya terjadi hal-hal yang gak baik gitu. Jadi ya tentu selaku tokoh agama juga kita memberikan masukan yang baik supaya menurut jemaah atau jemaat atau masyarakat pun ya mereka harus memilih lah dengan sebaik menggunakan suara ya, membangun dengan suara yang mana orang yang mungkin benar-benar membangun ya untuk kepentingan bersama, itu aja. Iya.
Ini respon positif sebenarnya dari Bapak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan KPU eh, bekerja sama dengan kaum Kristiani di istilahnya itu di gereja seperti itu Pak, dalam kegiatan keagamaan. Tentunya ini nanti menjadi poin, mohon nanti ketika kami mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lagi nih Pak dengan kaum Kristiani, mungkin kedepannya nanti kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak. Bagaimana bentuknya sehingga kita bisa memformat satu kegiatan yang sesuai dengan agama Kristiani dan paling efektifnya seperti apa. Iya. Kalau soal efisiensi ya mungkin kita bicarakan lagi lah, ini berkaitan dengan dana. Ya, Pak Harisudin ini agak menarik sih ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Eh, Artinya selama itu bagus mereka sampaikan, namun ketika mengarah ke hal-hal yang sifatnya parsial, sifatnya mendukung pihak-pihak tertentu, itu tentu gereja tidak mengizinkan aktivitas tersebut. Namun dalam hal membangun, gereja akan membantu memfollow up untuk agar kegiatan tersebut dapat efektif seperti itu Pak. Ada perkembangan kemarin itu ketika kita rapat kemarin. Salah satu tokoh agama juga kemarin itu menyampaikan bahwa ada paham nih yang di dalam agama Islam tentunya uh, yang tidak mendukung lah istilahnya kan dalam atau secara tanda kutip lebih kasarnya itu tidak setuju dengan kita atau yang bersangkutan ikut terlibat di dalam politik, di dalam demokrasi, di dalam pemilihan. Uh, Intinya tuh ya jangan ke TPS seperti itu Pak. Kemarin itu tuh ada sedikit kemarin dibahas soal ini kan. Mungkin pendapat Bapak ini kira-kira bagaimana berkaitan dengan hal ini? Ya kan, kalau dari perspektif ajaran Islam, kalau kita lihat rujukan dari kitab-kitab fikih ya, fikih siasah itu kan, yang saya ingat itu ada di kitab Mughni Al-Muftaj. Itu ada disebutkan bahwasanya memilih seorang pemimpin itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi berarti itu kewajiban. Kewajiban, cuma kewajibannya kan secara kolektif. Nah mungkin wajarlah ketika para ulama kemudian memberikan penafsiran, penafsiran yang beda lah, yang beda dari konsep itu ya. Artinya, karena memang kalau dilihat cara memposisikan sistem pemilihan itu akhirnya kan juga beda-beda. Nah, mungkin bagi kalangan ulama yang moderat, mereka menerima. Karena apapun sistem pemilihan yang digunakan, itu kan hanya wasilah. Sedangkan yang tujuannya itu kan tegaknya sebuah tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Itu kan yang jadi usulnya, jadi prioritas prinsipil gitu bagi sebuah apa yang istilahnya disebut dengan negara atau apa itu. Nah, mungkin sebagian ada yang tidak sependapat dengan konsep itu. Nah, kalau saya memahaminya seperti itu, Pak. Jadi memang dari beda penafsiran gitu. Mungkin mereka menganggap sistem yang diselenggarakan model Indonesia itu ya tidak sesuai. Tapi bagi yang moderat kan mereka juga memiliki presiden sejarah kan sejak dari pemilihan para Khulafaur Rasyidin itu. Itu kan beda-beda polanya juga, tidak ada pola yang baku gitu. Ya cuma kalau saya melihat untuk kita di Indonesia pada umumnya para ulama memang lebih menerima gitu Pak. Artinya memang partisipasi kita di dalam pemilihan umum
termasuk juga pemilihan kepala daerah itu, ya itu tadi, memang statusnya itu secara agama adalah kewajiban kolektif. Ya. Kalau semuanya mengabaikan itu berarti berdosa semuanya kan? Berdosa semua. Karena fardu kifayah ya. Iya. Saya teringat almarhum Abah Guru Kapuh di dalam pengajian beliau ketika menjelang pemilu biasanya itu yang beliau tekankan gitu. Kita ini fardu kifayah kata beliau untuk memilih pemimpin gitu. Jadi tegas tuh kalau beliau. Bahkan ya beliau memang ini kan memang mempraktikkan itu di TPS terdekat itu. Ini tuh Pak. Iya. Hanya katakanlah mungkin segelintir ya, bukan segelintir, kayak kita tidak punya data juga sih sebenarnya. Tidak punya data, cuma ada intinya ada terungkap fakta bahwa ada sebagian pihak dari kalangan agamawan itu yang kurang bersepakat dengan sistem pemilihan atau pengangkatan mungkin ya, atau penunjukan atau menyepakati siapa pemimpinnya akan datang, mungkin hanya seperti itu. Namun sepertinya seperti yang dikatakan Bapak tadi, ulama-ulama lain yang moderat mungkin bisa jadi bisa dikatakan mungkin ijtima jadinya ya kan, menyetujui hal tersebut. Tentunya kami ada kekhawatiran sedikit karena ketika ada benturan agama maka imbasnya adalah benturan di masyarakat terkadang seperti itu, Pak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bukan menjadi batu sandungan bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia seperti itu, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Walaupun kami melihat di lapangan hal-hal yang seperti ini tidak terlalu mencuat, Pak. Kami melihat ketidakhadiran masyarakat TPS itu dominannya adalah mereka yang merantau, Pak. Mereka yang merantau baik itu untuk menempuh pendidikan, baik itu untuk pekerjaan, bahkan juga untuk aktivitas-aktivitas lain yang menuntut mereka berada di luar daerah ketika pada hari H pemilihan. Jadi dominan ketidakhadiran pemilih di TPS adalah mobilitas masyarakat sebenarnya seperti itu. Dan kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketika penyelenggaraan pemilu kemarin itu ada di angka 82%, itu sama besarnya dengan capaian secara nasional. Dan ini juga lebih tinggi daripada target rencana strategis KPU RI, di mana rencana KPU RI itu di kisaran 77 hingga 79% kalau saya tidak salah ingat seperti itu. Pak Pendeta, ini ini di umat Kristiani kan banyak nih kan di Loksado seperti itu kan, lebih dominan seperti itu. Rame loh Pak, ulun mendengar informasi daerah Loksado ya, itu kalau udah hari H pemilu atau pemilihan kepala daerah itu biasanya ramai itu berkaitan dengan money politik, Pak. Ini pendapat Bapak gimana nih Pak berkaitan dengan ya istilahnya orang minta pilih dengan memberikan uang seperti itu, Pak. Pendapat Bapak bagaimana itu, Pak? Kalau secara pribadi bagi saya lah itu mau saya hindari karena ini kan berbicara tentang hati kita, mana yang kita pilih sebenarnya ya. Tapi kalau kembali ke orang lain lagi, nah kita kata juga kita sudah mengarahkan harus begini, nggak boleh begini. Nah untuk kesimpulannya ini tergantung orang gitu. Tapi setidaknya yang pasti ya tidak usah gitu. Kalau memang itu untuk suatu hal yang bagus itu ya sesuai dengan pemikiran kita, sudah kita pilih yang ini, itu seperti barang ya kita pilih aja ini ada uang, ada sini. Nah harus hati juga gitu. Ya karena agak merusak sih sebenarnya Pak. Karena otomatis itu mereka yang punya power secara finansial lebih besar, maka mereka akan berkesempatan lebih besar untuk memenangkan satu kontestasi karena mereka punya banyak uang kan. Sementara orang-orang yang mungkin punya jiwa yang
besar untuk menjadi seorang pemimpin, punya kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk menjadi pemimpin, namun terkadang tidak ditunjang dengan finansial yang cukup sehingga mereka terkadang bisa jadi kalah di dalam kontestasi tersebut. Iya betul juga sih, sampai Bapak itu tergantung ke kitanya sendiri ya kan Mbak, seperti itu. Eh, dan ini saking kami khawatirnya Pak, itu kalaunya, tapi tidak hanya di Lok 1 sih, tidak hanya di daerah gunung sih, ini merata hampir semuanya. Bahkan di tempat tinggal ulun sendiri pun di negara itu pun apa namanya penyebaran money politik itu kalau sampai berlapis-lapis loh, maksudnya tuh si A ini menerima uang amplop itu bahkan sampai beberapa kali iya, dari beberapa calon, malah dari calon ini diambil, calon sana diambil. Ini mungkin nasihat dari Bapak kira-kira bagaimana nih? Semoga mudah-mudahan hal yang sebenarnya bisa menurun lah minimal untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Ya. Jadi pesannya aja, terutama kita fokus pada pemilihan kita, maksudnya sesuai hati nurani kita. Yang kedua, karena kita fokus, ya tentu kita tidak akan mudah untuk mungkin godaan-godaan, Iya. lagi kan tebal kan godaannya. Nah itu udah jelas ditolak. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu tapi kita tidak menerimanya contohnya kan, nah itu terserah itu dia, tapi kita ya jangan maksudnya menerima maksudnya kita ini terang-terangan untuk mumpung nih kan ya kan gitu ya kata mumpung, tapi itu kan merusak, akhirnya merusak ketidak nyamanan dan juga tidak ada keadilannya juga sesuai dengan nurani kita, akhirnya ya bisa berpotensi mempengaruhi lah setiap pemilihan yang lain, orang-orang lain, sehingga akhirnya bukan pemilihan yang diinginkan, bukan sosok pemimpinnya yang diinginkan yang mana nanti gitu, akhirnya berfokus pada ya harus mencari yang besar akhirnya gitu. Siapa yang paling banyak isinya ya? Iya, akhirnya kayak itu. Yang pasti ya pesannya kalau bisa nggak usah, itu aja. Iya, pesan untuk lebih baik itulah. Baik kita tahu juga pemimpin yang benar-benar ya, supaya kita juga menikmati pemimpin yang memang benar-benar membangun ya, memberikan sesuatu yang baik pada masyarakat. Itu ya. Iya, ini sebenarnya salah satu strategi kami juga di KPU sih sebenarnya, kepengen menekan biaya politik itu agar tidak terlalu tinggi. Biaya politik agar tidak terlalu tinggi. Kami di sini pun juga memfasilitasi berbagai hal kemarin, Pak. Itu sampai pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, spanduk, stiker dan lain sebagainya itu kami sediakan loh, Pak, untuk peserta pemilu. Kami cetak, kami sediakan itu untuk mengurangi beban para peserta pemilu ini agar tidak terlalu terbebani dengan biaya kontestasi politik ini, termasuk juga seperti debat, kemudian sosialisasi melalui, kemarin bahkan di televisi pun kami bikinkan satu talk show kemarin Pak, kami bekerja sama dengan TVRI, itu kami free kan untuk para paslon. Kemarin di RRI pun kemarin ada juga kami bikinkan talk show untuk seluruh calon agar mereka bisa sosialisasi menggunakan media yang besar seperti itu Pak. Itu kami bantu itu Pak, kampanye seperti itu. Cuman faktanya di lapangan terkadang itu tidak cukup sepertinya untuk ya namanya nafsu untuk menang mungkin ya Pak. Ya Kak, itu kami upayakan sepakat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena itu nantinya justru orang yang tidak berkompeten yang menang tadi kan Pak. Tentunya kami upayakan semaksimal mungkin agar biaya politik itu menjadi rendah. Walaupun fakta di lapangan kami memang agak sedikit dipusingkan dengan money politik dan lain sebagainya tadi. Kalau di agama Islam kembali lagi nih agak sedikit parsial nih banyak agama dirinya. Kemarin itu ada pertanyaan nih Pak, karena kalau money politik itu labelnya haram kan Pak, begitu kan Pak? Iya. Kalau money politik atau maksudnya suap untuk memilih seseorang itu labelnya itu pasti haram seperti itu. Tapi kemudian geser ke
semakin ke sini ada lagi muncul istilah, Pak, transport pemilih. Ini bagaimana tanggapan Bapak ini berkaitan sama transport ini? Sportnya untuk mencoblos kan. Iya. Bahkan kemarin kan kita ada juga sih waktu kita rapat kemarin itu kan ada muncul satu ide bagaimana jika KPU menyediakan uh, uang transport untuk pemilih agar pemilih itu datang ke TPS. Ya kemarin memang sengaja tidak ulun jawab serta merta karena konteks kita kemarin itu lebih dominan bagaimana menyelenggarakan kegiatan pengajian pilkada kemarin kan. Di luar dari konteks itu tidak bisa menjawab dulu untuk sementara. Tentunya kalau kami di KPU sih ya untuk menyediakan transport pemilih ini agak sedikit bertentangan sih sebenarnya dengan prinsip kepemiluan. Karena pemilu kita itu masih menganut hak pilih seperti itu, bukan kewajiban memilih. Artinya masyarakat itu terlibat di dalam proses pemilu, di dalam proses pilkada. Itu adalah merupakan hak. Artinya mereka menggunakan hak ataupun tidak menggunakan hak itu adalah terserah mereka sebenarnya. Namun karena ini adalah sebuah proses bernegara, maka kerjasama ataupun istilahnya itu kebersamaan masyarakat atau warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilih ketika memilih pemimpin itu menjadi satu tolok ukur bahwa negara ini negara yang kuat seperti itu karena masyarakatnya semuanya dengan ikhlas menunaikan atau menggunakan hak pilihnya meskipun itu bukan kewajiban tadi kan. Ketika partisi masyarakat tinggi secara otomatis dunia pun menilai bahwa Indonesia itu adalah negara yang kuat karena masyarakatnya bersatu padu untuk menggunakan hak pilih tadi. Nah itu yang prinsip utama sebenarnya dari pemilu. Dan tentunya ketika kami mengeluarkan satu anggaran untuk transfer pemilih, maka kami sepertinya sudah mulai mengkhianati nih terhadap prinsip itu tadi. Dan juga transport memilih ini pun kalau kemarin ulun jawab bagi ulun pribadi sebenarnya itu bukan solusi untuk memerangi money politik. Karena jujur saja seperti yang kita lihat fakta di lapangan, amplop itu tidak hanya satu yang diterima oleh masyarakat, bahkan 2, bahkan 3 seperti itu kan. Ketika kami ikut-ikutan memberikan amplop ini rasanya pertama jadi mengkhianati proses itu sendiri, kemudian juga ini bukan solusi. Bahkan jangka panjangnya pun bahkan ini mungkin menjadi satu titik awal permasalahan di masa selanjutnya nanti. Nah seperti itu. Kalau pendapat Bapak sendiri bagaimana nih tentang transport pemilih ini, Pak? Iya. Memang kalau di dalam Islam itu kan biasanya yang disamarkan itu istilah riswah ya Pak. Yang suap tadi. Nah, yang satunya lagi adalah hadiah Pak. Hadiah. Nah, kan di dalam konsep fikih itu beda-beda tipis ya antara riswah dan hadiah, dan itu kalau menurut saya menjadi celah, itu memang menjadi celah ketika itu dimaknai pemberian itu sebagai hadiah ya, lalu kan dianggap halal jadinya. Nah tapi karena kalau riswah itu yang saya tahu itu kan secara normatifnya itu tegas ya. Jadi kita memberikan sesuatu kepada seorang hakim atau seorang pejabat ya dengan tujuannya itu kan bisa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar kan. Itu kan tegasannya Pak. Nah sementara dalam proses pemilihan pemimpin itu samar kita. Samar. Iya. Tapi kalau kita lihat dari Munas NU ya Pak, ya karena saya termasuk orang NU lah gitu. Itu tegas Pak, tegas di Munas NU itu bahwasanya apapun yang diberikan untuk mempengaruhi
para pemilih itu ya memang termasuk kategori riswah kita. Apapun bentuknya. Nah, cuma ya mungkin kita tidak bisa mengetahui niat itu ya. Masalah niat pemberian itu seperti apa. Memang kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kelihatannya memang merata. Bahkan pengalaman kami, di dalam sosialisasi itu, para jemaah ada Pak yang memang mengaku gitu. Ini Pak saya sudah dapat semuanya. Jadi ya gitu. Ya secara agama ya memang sama aja mungkin dari Kristiani ya juga seperti itu ya. Setiap tindakan mempengaruhi ya Pak. Ya kategorinya ya seperti itulah. Ya cuma tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin ya ada celah-celah ya seperti itu yang kita sulit untuk melakukan edukasi, Pak. Apalagi kemarin kami juga tidak sempat untuk musyawarah sesama ini, Pak, sesama petugas sosialisasi ini. Kita memang saya kemarin terpikirnya seperti itu. Sebelum kita ke lapangan, baiknya kita ambil beberapa kesepakatan itu. Karena saya yakin itu pasti ada pertanyaan dari jemaah kan yang mengarah ke sana gitu. Nah, cuma ya karena tidak sempat, akhirnya ya kita serahkan kepada masing-masing penyuluh agama untuk memberikan istilahnya ya edukasi yang terbaik lah bagi calon pemilih itu. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, tadi yang agak menarik tadi menggunakan istilah-istilah apa tadi Pak istilahnya tuh? Iya, menggunakan istilah-istilah lain, walaupun sebenarnya ya namanya juga masa-masa pemilihan, ya kita tidak bisa sih menjustifikasi seseorang itu ketika mengeluarkan satu materi ketika pemilihan, ya tentunya kecurigaan orang adalah pasti minta pilih kan seperti itu. Jadi walaupun kita tidak menjustifikasi bahwa itu hadiah atau suap atau riswah tadi ya Mbak. Namun ya mudah-mudahan ke depannya masyarakat kita lebih jeli lah berkaitan dengan hal ini. Karena saking jelinya masyarakat juga walaupun satu pihak si kontestan ini Pak membuat satu istilah lain dari money politik menjadi transport pemilih. Tapi untuk di masyarakat juga ada yang unik juga Pak. Terima saja. Pilih sesuai hati nurani. Ada juga sih. Ya emang ini dibilang seru ya enggak. Tapi jelek sih sebenarnya, problem yang agak harusnya diberantas sebenarnya, tetapi menjadi meme yang seru juga di masyarakat terkadang hal-hal yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya ini bisa kita perangi bersama lah, dan mudah-mudahan masyarakat yang menonton ini juga tidak ikut-ikutan membuat hal seperti ini menjadi satu candaan seperti itu Pak. Karena seperti dikatakan oleh Bapak tadi, tegas sebenarnya. Tidak hanya Islam juga sih, Kristiani pun juga seperti itu. Mengatakan bahwa ini merusak, kita sudah sepakat seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak dijadikan bahan candaan yang kemudian dijadikan sesuatu yang lumrah di masyarakat. Karena saking lumrahnya tadi bahkan dijadikan candaan dan lain-lain sebagainya lah, yang ini sifatnya negatif untuk kebersamaan kita dalam menyelenggarakan proses bernegara ke depannya. Ada juga sih salah satu yang kami khawatirkan selain money politik, karena dari kerja sama kami dengan para tokoh agama kemarin itu tidak hanya berbicara tentang mekanisme penyelenggaraan pemilu, tapi juga meredam berbagai hal-hal yang sifatnya negatif selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Di antaranya juga adalah serangan hoax dan juga fitnah dan lain sebagainya. Ini juga kami kemarin itu kami upayakan agar bisa diredam, agar masyarakat bisa menjadi lebih cerdas dalam menghadapi itu melalui apa yang disampaikan oleh para tokoh agama. Mungkin dari Pak John Bahari ini kira-kira berkaitan dengan hoax dan ini menyebar banget loh Pak. Tidak hanya di media sosial,
tidak hanya di internet ataupun di platform-platform digital, bahkan juga serangan ini terjadi itu dari mulut ke mulut, Pak. Ini agak unik nih kalau melihat itu. Dari mulut ke mulut maksudnya itu satu strategi isu dilempar ke masyarakat sehingga dilempar secara langsung, maksudnya tidak melalui media. Kalau melalui media kan terkadang kan itu menggunakan akun-akun palsu dan sebagainya, terkadang bisa kita deteksi, Pak. Tapi ketika dilempar ke masyarakat langsung, dan masyarakat ini seperti kita tahu dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut ini akan bercabang nih, Pak. Bercabang ini kira-kira kita menanggulangi ini mungkin ada strategi atau bagaimana, kira-kira saran dari Bapak kira-kira berkaitan hal ini? Untuk mengenai tentang hoax itu kan ya nggak bisa kita pungkiri, hindari juga. Namanya mulut ke mulut, apalagi berbicara tentang media. Jadi cepat meluas gitu. Nah tentu sebagai tokoh lah, selain tokoh keagamaan, masyarakat, dan juga pengadaan itu juga maksudnya tentang pemilihan, artinya harus ambil alih terutama ya untuk menyaring lah terlebih dulu, menyaring tentang informasi-informasi yang mungkin sudah menyebar gitu kan. Karena kalau sudah menyebar, kalau tidak disaring, dan juga selain disaring harus disaring juga, ada saringan juga. Kalau hanya menyaring, kita menyaring, kada bakalan tuntas. Kalau tidak, kita ya selain disaring dulu, ini apakah benar atau tidak gitu kan, cari data-datanya, dan juga harus disaringkan juga ke tokoh-tokoh atau siapa gitu aja, atau masyarakat disaring. Karena namanya pemikiran, pendapat, ya kita pun harus perlu data juga untuk menyatakan bahwa ini benar atau tidak gitu. Makanya perlu selaku tokoh masyarakat atau agamaan, karena kan sangat dipercayai oleh masyarakat. Kalau bukan tokoh agama, masyarakat, siapa lagi yang mau dipercaya gitu. Ya, nantinya tokoh tersebutlah yang harus ambil tindakan tadi untuk mencari fakta-fakta apakah benar ya, supaya selama perjalanan pemilu itu ya tidak terganggu, supaya juga hasilnya pun ya aman dan juga baik, dan tidak ada kegaduhan di masyarakat sehingga nantinya menimbulkan ya ketidakenakan, karena tidak menyaring dan tidak men-sharing, tetangga sama tetangga pun bisa tidak ada komunikasi. Nah itu pentingnya juga harus terlebih menyaring dulu berita-berita yang didengar, supaya berita itu juga pun tidak membuat kegaduhan tentang pemilihan-pemilihan. Dan perlu juga sharing, menyampaikan bagaimana ya tentang hal benar dan yang tidak benar. Kalau yang benar ya mari kita lanjutkan gitu. Kalau tidak benar ya jangan sampai mengganggu ya sesuatu yang sudah berjalan ini, sehingga menjadi berita-berita yang membuat kegaduhan. Nah jadi tentunya selaku tokoh-tokoh ya kita harus tadi caranya harus cari dulu informasi, data-datanya, baik media sosial maupun juga secara pendengaran kita juga secara langsung kita cari, supaya kita dapat mengungkapkan ya yang sesungguhnya benar atau tidak. Sekaligus juga dalam kita menyampaikan, karena kalau tidak disampaikan juga, tidak disaringkan, ya orang akan mungkin tidak akan percaya apakah benar atau tidak. Itu aja. Iya, betul kata Bapak tadi berkaitan dengan saring dan sharing ya kan, Pak. Iya. Karena yang rame itu sharingnya itu, Iya. sharingnya itu yang rame. Dan bahkan di media sosial itu, Pak, gue melihat justru orang yang berpendidikan terkadang yang men-sharing tanpa filter, tanpa saring. Nah ini yang terkadang ulun agak bingung lah, kok orang-orang yang berpendidikan justru men-sharing sesuatu yang belum tentu benar. Iya. Apakah sudah beliau lakukan penyaringan seperti yang disampaikan Bapak tadi atau belum? Tiba-tiba satu informasi di sharing
tanpa ada filter apapun. Dan jujur tidak hanya media sosial, di masyarakat pun di warung-warung, Iya. biasanya di pelataran rumah atau di gardu-gardu, di pos-pos macam-macam itu kan yang paling seru adalah sharing tadi ya, sharing tadi. Sehingga tentu yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita memerlukan orang yang bisa menyaring informasi-informasi ini setidaknya agar tidak terlalu banyak sharing Iya. yang berpotensi menjadikan kegaduhan di masyarakat. Karena ketika tidak ada penyaringnya, sehingga sharing ini akan terus berjalan dan pada akhirnya nanti akan timbul kegaduhan-kegaduhan, permasalahan-permasalahan, fitnah yang merugikan pihak-pihak tertentu. Ya, mudah-mudahan ini juga nanti ke depannya bisa ya setidaknya di masyarakat bisa lebih inilah, lebih aware lah berkaitan dengan sharing tadi. Harus ada saring dulu sebelum sharing seperti itu. Ini kalau dari Pak Harisudin, ramai loh Pak, tidak hanya korbannya ini tidak hanya masyarakat dan aktor-aktor politik loh Pak. Bahkan tokoh agama pun kena. Iya. Tokoh agama pun kena hoax, kena ketika pemilu itu, ketika penyelenggaraan pilkada itu lagi makin tinggi, biasanya tuh para tokoh agama terkadang menjadi objek malah. Menjadi Iya. objek iklan seperti itu. Karena tentu seseorang ketika memiliki kedekatan dengan satu tokoh agama, tentu mereka merasa akan lebih percaya diri, lebih powerful lah istilahnya dalam mempromosikan dirinya. Ini kira-kira bagaimana Pak? Iya, betul itu. Apalagi istilahnya semakin masyhur ya, seorang tokoh agama itu kan memang semakin berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan kampanye kan. Bahkan terkadang dari katakanlah satu calon kan, ketika ada kesempatan untuk foto bersama, lalu itu yang di frame untuk menegaskan bahwa ini tokoh agama ini mendukung saya gitu. Nah, itu akhirnya ya terbangunlah opini publik itu kan seperti itu, apalagi seperti kata Pak Pendeta tadi, tanpa disaring itu lalu di share ke seluruh grup ya. Akhirnya kan ya tidak imbang jadinya. Padahal itu memang mungkin bagian dari strategi untuk kampanye gitu. Ya tugas tokoh agama itu ya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi sebetulnya adalah mengklarifikasi itu Pak. Perlu seorang tokoh agama ketika misalnya ada yang memanfaatkan seperti itu, perlu melakukan klarifikasi itu. Bahwasanya jangan suka memotong-motong video kayak itu kan. Karena terkadang begitu juga pernyataan-pernyataan di dalam pengajian itu diambil cuplikan yang sangat singkat. Lalu akhirnya itu kan di frame untuk istilahnya bisa menjadi black campaign kan bagi itu juga berbahaya kan. Jadi seorang tokoh agama itu kalau menurut saya ya memang harus sering melakukan klarifikasi seperti itu, dan ya itu tadi memperingatkan jangan suka mencuplik ya, baik itu video ya, terutama biasanya video lah yang sering dipotong-potong itu kan untuk dijadikan sebagai salah satu apa istilahnya bahan kampanye lah. Jadi prinsip tabayun itu memang harus tokoh agamanya yang melopori gitu Pak. Kalau sudah di tingkat masyarakat, ya memang seperti kata Bapak tadi, bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi pun sering juga langsung share kan, tidak menyaring dulu gitu. Bahkan terkadang dibaca ada, langsung dibagikan lagi gitu. Jadi intinya itu
dari perspektif tokoh agama itu memang harus menjadi pelopor tuh, untuk melakukan tabayun itu. Dan itu insya Allah efektif bagi jemaah itu. Harus sering diulang-ulang untuk melakukan klarifikasi. Dan apalagi kalau sudah dekat dengan masa-masa pemilihan itu ya memang tugas seorang tokoh agama untuk meredam berbagai informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu, untuk meredam potensi konflik di masyarakat kita. Seperti itu, Pak. Ya, sejauh ini sih kalau ulun melihat untuk kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kita masih di dalam track yang masih benar, Pak. Artinya tokoh agama meskipun terkadang ditarik-tarik, dan tanda kutip ditarik-tarik oleh para pihak, dan ini tidak hanya satu, hampir semua sih sebenarnya. Ya, karena semua kontestan ingin punya label positif lah di masyarakat itu kan, sehingga mereka perlu support dari orang-orang yang memiliki apa namanya lebih masyhur tadi kan disampaikan oleh Bapak tadi. Tapi secara garis besar kita alhamdulillah untuk penilaian ulun pribadi, kita masih di dalam track yang masih benar. Artinya ulama itu posisinya masih di atas, Pak. Mereka memberikan nasihat, mereka memberikan wejangan dan lain sebagainya. Mereka tidak terlalu banyak melibatkan diri terhadap salah satu atau apa ya. Memang adalah sebagian-sebagian, tapi tidak untuk ulama-ulama besarnya atau tokoh agama besarnya masih dalam posisi atau koridor yang tepat lah, seperti itu. Dan ini alhamdulillah di masyarakat pun menilai masih dalam koridor yang pas juga, Pak. Artinya ketika ada satu ulama ditarik-tarik ke pihak-pihak tertentu, masyarakat masih menilai dalam husnuzan, misalnya husnuzan, artinya dalam posisi berbaik sangka, tidak terlalu menjadi sesuatu hal yang terlalu implikasinya negatif banget, tidak terlalu seperti itu. Dan harapan kita hal-hal yang seperti ini kedepannya juga akan semakin membaik, tracknya semakin jelas, meskipun akhir-akhir ini kami agak kerepotan juga, Pak, ketika mau melakukan sosialisasi, ketika mau bekerja sama dengan pengajian-pengajian, dengan majelis-majelis taklim, mereka agak sedikit menjadi apa namanya, sedikit banyak filternya tuh agak sedikit dipertebal oleh mereka seperti itu. Bahkan KPU datang pun mereka agak khawatir terkadang, dipikir-pikir mereka ini parpol atau apa seperti itu. Walaupun setelah kami jelaskan, ya mereka memahami itu. Ya artinya majelis-majelis taklim sekarang malah membentengi lebih tebal, membentengi diri mereka lebih tebal daripada aktivitas-aktivitas yang bisa berpotensi hoax dan fitnah tadi terhadap para ulama dan majelis-majelis taklim. Ini sebenarnya negatif juga sih, karena keinginan kami justru majelis-majelis taklim ini nanti yang open, terbuka, selain untuk yang parsial, open terbuka untuk memberikan pesan-pesan penuduh, pesan-pesan positif, bagaimana hukum-hukum keagamaannya, bagaimana etika-etika keagamaannya, dari sisi manapun itu, untuk mengarahkan masyarakat sehingga masyarakat ini tidak terlalu jauh dari norma-norma yang seharusnya. Ya mungkin agak cukup panjang lebar juga sih pada hari ini. Kalau jadi perpanjang lagi kayaknya masih banyak sebenarnya bahannya. Karena durasi kita cukup terbatas, mungkin kami minta beberapa closing statement lah dari bapak-bapak. Kira-kira dari Pak ya Pak Jonu dulu, silakan closing statement atau pesan-pesan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jadi untuk menghadapi atau menjalani tentunya dalam pemilihan, tentunya kita harus terutama waspada, ya, dan juga kita harus jeli terhadap penyampaian-penyampaian berita-berita, dan juga kita harus hati-hati
dengan apa yang kita sampaikan, karena itu akan membuat sesuatu yang tidak baik. Tapi kita juga pertama-tama ya harus benar-benar, apalagi selaku tokoh dan juga panutan atau figur, ya harus mengarahkan sesuatu ke hal yang baik, karena itu sangat lebih penting untuk masyarakat ya, dan juga umat yang ada, sehingga mereka pun juga bisa melihat dari setiap para tokoh ya, apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan ya, apalagi pemilihan. Kalau tokohnya sudah ikut terjun, nah jadi masyarakat atau umat pun ya akan tetap ikut. Nah kalau tokohnya sesuai daripada jalurnya, nah mungkin umat atau masyarakat pun mungkin agak segan, malu, akhirnya menyadari gitu. Apalagi tentang pemilihan, tentang hati nurani, ya, mungkin harus menghindarilah. Mungkin kayak tadi kan yang mengenai politik atau untuk suap atau apa, ya pilih dengan sesuatu dengan nurani, supaya kita pun menikmati juga pilihan kita, bukan dengan atas dorongan atau ya tekanan. Itu aja. Oke, itu tadi closing statement. Terima kasih Pak Pendeta udah menyampaikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat bagi khususnya warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari Pak Harisudin silakan. Ya, dari sisi kita sebagai pemilih ya, ya hendaknya kita menjadi pemilih yang cerdas kan. Artinya siapa yang ingin kita pilih itu ya kita kenalilah dulu. Jangan seperti peribahasa membeli kucing dalam karung gitu kan. Nah, jadi betul-betul kita kenali, dan kalau bisa kita mempelajari bagaimana program-program yang mereka tawarkan, itu juga sangat penting gitu. Nah, dan pada terkait masalah informasi-informasi apalagi yang jenis hoax tadi, ya sekali lagi kita harus tabayun, harus sering melakukan penyaringan sebelum kita lakukan sharing. Adapun terkait politik uang, ya, saya teringat kalau tidak salah di akhir 2023 itu dari risetnya Pak Saiful Mujani kalau tidak salah tuh, itu temuannya kalau tidak salah money politik itu cuma 10%, Pak. 10% mempengaruhi pemilih kan. Artinya ya mungkin apakah itu karena dianggap sudah lumrah, ya kita tidak tahu lah. Cuma saya sempat terbaca gitu statement hasil riset dari lembaga beliau itu. Nah, artinya ya itu tadi, kita kembalikan kepada hati nurani kita untuk memilih. Yang pertama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu untuk memilih pemimpin itu. Karena secara fikih tadi, meskipun itu fardu kifayah, tetap kan mendapatkan pahala mengerjakan yang wajib gitu. Seperti itu, meskipun secara hukum nasional tadi kan masuk hak ya. Nah, kemudian dari segi perspektif tokoh agama, ya hendaklah kita menjadi seorang pengayom lah, penyatu. Jangan memperbesar perbedaan-perbedaan dari para kontestan itu. Dan juga kita harus menjadi penetralisir supaya bisa meredam potensi-potensi konflik di masyarakat kita. Kira-kira itu aja, Pak. Ya,
Terima kasih Pak Harisudin sudah menyampaikan satu closing statement, nasihat-nasihat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya. Dan tentu saja kami masih sangat yakin dengan karakter masyarakat kita yang religius. Kita masih memiliki pola hubungan masyarakat yang baik berdasarkan norma-norma agama dan juga norma kemasyarakatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu karakter bagi kita yang kedepannya akan semakin tetap menebal, menguat, sehingga kita dapat memfilter hal-hal negatif yang masuk dari luar, pengaruh-pengaruh lain yang mungkin akan merubah karakter jati diri kita. Kita tetap menghormati para tokoh agama, kita tetap mengikuti apapun yang disampaikan, nasihat-nasihat dari para tokoh agama, karena yang disampaikan oleh para tokoh agama insya Allah semuanya adalah bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Mungkin ini saja podcast kita pada hari ini. Saya tutup dengan pemilih berdaulat, pemilu bermartabat, insya Allah Indonesia kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Berjuang yo ayo, berdoa yo ayo, yakin Banua maju sejahtera. Yakin Banua maju sejahtera.